Halo semuanya, hari ini kita akan bahas soal hematologi. Jadi topik yang berkaitan dengan darah dan komponen-komponennya ya. Di UKM PPD Hematologi itu ada 4 topik yang kita bakal bahas. Yang pertama adalah anemia, jadi kurang Hb. Yang kedua adalah polisitemia. Jangan bingung ya, poli artinya banyak, anemia kan artinya berkaitan dengan darah gitu ya. Jadi kebanyakan sel darah. Oke. Terus gangguan koagulasi, gangguan pembekuan darah, dan juga malignansi atau keganasan. Di UKM PPD, kata kunci untuk soal-soal yang ngebahas keganasan itu adalah penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Oke. Nah, di masing-masing topik ini juga ada soal yang beda-beda gitu ya tipenya. Kalau anemia, biasanya pertanyaannya pertama adalah diagnosis. Jadi, ini anemia tipe yang mana gitu, teman-teman harus bisa nentuin. Yang berikutnya adalah gold standar pemeriksaan. Jadi, kalau misalnya kecurigaannya ke arah anemia ini, gold standar pemeriksaannya apa gitu. Terus temuan hapusan darah, temuan khas atau temuan patognomoniknya. Terus ada terapi. Terapi ini biasanya cuma ADB sih, anemia defisiensi besi. Nah, kalau polisitemia umumnya cuma sampai diagnosis. Kalau gangguan koagulasi itu diagnosis, temuan patognomonik, sama asosiasi genetik. Kayak misalnya kalau misalnya hemofilia itu apakah diturunkan secara autosomal, apakah diturunkan secara X-linked kayak gitu. Terus malignansi itu entitinya ada 3 di hematologi, ada leukemia, limfoma, sama multiple myeloma. Umumnya pertanyaan berkaitan dengan diagnosis, jadi gimana ngebedain ketiganya ya. Terus tanda temuan khasnya, jadi misalnya kalau multiple myeloma di histo PA gambarannya akan seperti apa, misalnya kayak gitu. Nah, temuan-temuan khasnya ini tuh saran kita dihafalin aja sih, jadi teman-teman bisa langsung pakai Anki, di repeat aja terus sampai hafal. Dan karena ada banyak temuan patognomonik di hematologi, jadinya di hematologi ini kalian harus nargetin jumlah bener yang cukup banyak gitu, karena sayang banget kalau misalnya cuman karena nggak tahu buzzwordnya kalian jadi nggak bisa ngejawab soal. Di hematologi akan ada banyak pertanyaan di mana dengan ngebaca satu kata kunci aja kalian udah tahu ini sebenarnya ngarahnya kemana sih kayak gitu. Jadi pastiin kalian tahu buzzwordnya. Sebelum kita masuk ke penyakitnya, kita balik lagi ke pembahasan soal basicnya ya. Apa aja sih komponen darah itu? Jadi whole blood, ini darah yang kalau misalnya diambil dari vaskularita warnanya merah homogen gini ya. Sebenarnya itu ada banyak komponennya. Kalau kita sentrifugasi darah, nanti akan kelihatan ada layer-layernya nih. Yang paling dasar itu yang massa jenisnya paling tinggi ya berarti ya. Itu eritrosit, RBC atau eritrosit atau sel darah merah. Nah, di atas yang ngambang ini adalah plasma. Di antara keduanya ini ada lapisan yang pucat, warnanya agak putih, namanya buffy coat. Isinya ada leukosit dan juga platelet. Jadi kalau kita breakdown, sebenarnya whole blood itu ada komponen selnya dan juga komponen non sel yang nggak hidup ya, yang berarti si plasmanya gitu. Selnya juga nggak cuma satu jenis. Kalau dilihat di bawah mikroskop ada 3: red blood cell, eritrosit, white blood cell, leukosit, dan juga platelet. Sedangkan plasmanya kalau di breakdown lagi itu ada 2, serum dan faktor koagulasi. Oke, jadi nanti selama belajar di hematologi ini teman-teman harus bisa nge-mapping di mana masalahnya kalau penyakit ini terjadi. Misalnya kalau misalnya polisitemia itu masalahnya di jumlah sel, jadi selnya terlalu banyak, misalnya kayak gitu. Kalau malignansi kayak leukemia itu masalahnya di white blood cell. Kalau misalnya gangguan koagulasi itu faktor koagulasinya terlalu sedikit. Jadi sambil belajar per penyakit gitu ya, sambil di mapping balik lagi ke sini. Kira-kira di mana sih masalahnya sebenarnya di komponen darah yang mana specifically gitu. Kita bakal bahas dikit juga soal RBC ya. Karena nanti menyangkut ke anemia. Nah, RBC itu adalah salah satu jenis sel darah, bentuknya kayak gini nih. Orang bilangnya bikonkav. Artinya itu ada bagian yang mendelep gitu ya ke arah dalam ya di kedua sisinya gitu. Kalau kalian perhatiin red blood cell tuh nggak pernah digambarkan punya inti sel nih. Kalau digambarin aja dia nggak punya inti sel. Padahal kalau kita belajar dulu sel kan ada komponen-komponen juga, ada organel-organelnya. Salah satunya kan inti sel ya. Jadi red blood cell itu kalau yang udah mature nggak punya inti sel karena memang didesain untuk mengangkut sebanyak-banyaknya hemoglobin. Jadi dia emang sengaja ngebuang inti selnya gitu ya, biar bisa ngemaksimalin jumlah hemoglobin. Hemoglobin ini nanti akan mengangkut oksigen gitu kan kalau kita belajar dulu. Tapi sebenarnya hemoglobin itu juga ada komponennya, dan yang mengangkut oksigen itu juga ada namanya gitu ya, situs pengangkutannya gitu ya. Jadi sesuai namanya ada heme dan ada globin. Heme itu terbentuk lagi dari Fe atau iron atau besi yang merupakan tempat pengikatan oksigen. Jadi sebenarnya di Fe-nya ya, oksigennya berikatan. Dan porfirin. Komponennya 2 ya, heme. Globin itu
ini sebenarnya adalah chain of amino acid ya. Jadi protein sebenarnya ada 2 rantai, rantai alfa dan rantai beta. Masing-masing itu jumlahnya 2. Jadi ada 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Gambar hemoglobin itu ada di sini nih. Kita lihat dikit ya. Jadi ini ada alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Masing-masing itu punya grup heme. Kalau di sini warnanya kuning. Di tengah grup heme ini ada Fi. Nanti F itu akan nempel sama O2. Jadi O2-nya masuk ke sini kalau lagi diangkut ya. O2-nya masuk ke sini, O2-nya masuk ke sini. Jadi kalau ditanya satu hemoglobin itu punya bisa mengangkut berapa oksigen sih? Jawabannya 4 karena ada 4 situs heme-nya. Ada 4 Fi-nya gitu ya yang berada di dalam heme group yang berada di dalam terikat kepada 2 rantai globin dan 2 rantai globin alfa dan 2 rantai globin beta gitu ya. Jadi nanti kalau misal belajar soal anemia juga harus tahu nih sebenarnya kalau misal anemia yang ini tipenya itu masalah di mana sih? Misalnya kalau masalah di iron itu namanya apa? Namanya anemia defisiensi besi misalnya gitu. Kalau masalah di porfirin itu namanya sideroblastik anemia. Kita belajar. Kalau misalnya di globin nanti thalassemia kayak gitu ya. Nanti as we go selagi kita bahas satu-satu harus balik lagi ke mappingan ini. Coba map lagi. Oh, masalahnya ternyata di sini kayak gitu. Oke, semoga ini nggak bingung. Jadi kita bisa langsung masuk ke bagian paling besarnya sebenarnya dari topik hematologi, yaitu adalah anemia. Anemia itu kan kekurangan Hb ya. Intinya adalah gak punya cukup Hb, makanya orang anemia. Gejalanya umumnya kalau di soal itu adalah 3L. Lelah, lesu, lemah, letih, lesu intinya gitu ya. Jadi nggak spesifik, makanya di hematologi itu harus menguasai pemeriksaan penunjang karena seringkali simptomnya nggak cukup spesifik untuk menentukan kausanya. Makanya kita akan menggunakan pemeriksaan penunjang dan menginterpretasikannya untuk mengetahui ini problemnya sebenarnya di bagian mana dan etiologinya sebenarnya apa kayak gitu ya. Dimulai dari cut off point untuk nentuin anemia dulu. Jadi kalau misalnya nilai Hb-nya kurang dari 13 itu maka dikatakan anemia untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan cut off-nya kurang dari 12. Kalau untuk perempuan hamil beda lagi. Kalau di trimester 1 dan 3 dia kurang dari 11, trimester 2 kurang dari 10,5. Jadi ingat mulai dari 13 kurang 1 jadi 11 kurang setengah kayak gitu ya. Jangan sampai lupa soal cut off point untuk anemia. Nah, selain nilai Hb-nya, ini Hb ya. Kita juga punya indeks eritrosit normal. Apa itu indeks eritrosit normal? Indeks eritrosit normal itu adalah standar normal ukuran dan warna dari red blood cell atau eritrosit. Jadi kita mau lihat sebenarnya punyanya pasien yang ini gitu ya, misalnya red blood cell-nya warnanya gimana? Apakah normal? Gimana ukurannya, normal atau enggak? Ada 3 parameternya, MCV, MCH, MCHC. Semoga masih ingat ya. Tapi MCV ini berkorelasinya dengan ukuran. MCH dan MCHC ini ntar ke warna. Nilai normal sebagai berikut, bisa langsung dibaca. Oke. Nah, kadang-kadang kita lupa ya, yang ini ukuran atau warna gitu kan. Kalau misalnya lagi lupa gitu, ingat aja balik ke kepanjangannya. MCV itu adalah mean corpuscular volume. Mean itu rata-rata. Corpuscular tuh dari kata corpus. Corpus itu artinya badan, Corpus Christi. Nah, corpus itu sebenarnya artinya badan selnya gitu ya. Jadi berapa rata-rata volume dari si badan sel darah merah. Sebenarnya gitu aja maknanya. Berarti MCV itu berkaitannya dengan ukuran ya kan, karena volume berkaitannya dengan ukuran dong. Terus MCH apa? M-nya sama, C-nya sama, hanya itu hemoglobin. Jadi dia menentukan jumlah hemoglobin di dalam sel darah merah itu. Makanya dia akan menentukan warna karena hemoglobinnya memberi warna merah gitu ya. Terus MCHC apa lagi? Kok ada C lagi di belakangnya? Mean corpuscular hemoglobin concentration. Jadi konsentrasi Hb relatif terhadap volume totalnya, kebayang ya. Jadi dia sebenarnya lebih akurat ya untuk menentukan warna gitu ya kan, karena ya dia udah mempertimbangkan volume total red blood cell intinya gitu. Jadi karena udah tahu ya, kalau misalnya bingung ingat lagi kepanjangannya apa. Yang perlu dihafalin sebenarnya nggak perlu dihafalin juga, karena pasti di soal tuh ada sih nilai normalnya, cuman biar cepet gitu. Kalau MCV, aku bisa ngafalin MCV sama MCHC doang sih. MCV itu lumayan gampang karena kebetulan angkanya bagus, 80-100 itu kayak nilai yang kita harapkan gitu ya kalau kita lagi sekolah gitu ya kan. 80-100, MCHC 32-36, dia range-nya
lebih pendek gitu ya. Jadi hafalin aja dua ini. Kalau misalnya MCV-nya di bawah 80, kita sebutnya mikrositik, ya kan? Site itu kan sel ya, mikro itu kan kecil, jadi selnya kecil gitu. Hipo itu juga kurang gitu ya, atau rendah. Kromik itu dari kata krom, artinya warna, kroma gitu kan. Jadi dia warnanya pucat. Kalau misalnya normal, range-nya di normal ya udah normositik, normokromik gitu ya. Kalau misalnya ukurannya besar itu namanya makrositik. Oke? Nah, jadi kita akan menggunakan indeks eritrosit normal nanti untuk membuat peta gitu, untuk mencari, ya istilahnya mungkin membuat algoritma ya, untuk mencari kausa dari masing-masing anemia. Oke? Satu lagi yang mungkin perlu adalah normal reticulocyte count. Nah, normal reticulocyte count itu artinya apa? Perhatiin lagi aja, apa itu retikulosit? Retikulosit itu adalah ada RBC yang masih muda, yang belum matang, istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi anemia, tubuh kalian mendeteksi anemia tersebut, maka dia akan melakukan kompensasi untuk membuat sumsum tulang kita memproduksi lebih banyak sel darah. Sebagai upaya memproduksi lebih banyak sel darah ini, kadang-kadang ada nih sel darah merah yang masih muda, yang seharusnya belum dirilis ke sirkulasi, jadinya kerilis, karena ya tubuh lagi berusaha gitu ya untuk kompensasi. Nah, sel darah merah yang masih muda ini namanya retikulosit. Retikulosit inilah yang dihitung nanti. Kalau misalnya retikulositnya lagi banyak, oh berarti si tubuh lagi mengusahakan supaya sumsum tulang juga cepet bikin red blood cell-nya. Berarti mungkin ada anemia gitu kan. Makanya dia dibikin banyak gitu red blood cell-nya, bahkan yang belum matang pun dirilis kayak gitu. Jadi kalau misalnya reticulocyte count-nya meningkat, itu berarti ada kemungkinan di anemia, makanya ini kompensasinya. Gimana kalau reticulocyte count-nya normal atau menurun? Nanti kita bakal bahas itu ya. Ini akan berkaitan dengan respon sumsum tulangnya. Kadang-kadang kalau misalnya orangnya anemia tapi nggak ada respon sumsum tulang, artinya reticulocyte count-nya nggak meningkat gitu. Oh berarti mungkin emang ada masalah di sumsum tulangnya, walaupun sudah diperintahkan untuk meningkatkan jumlah sel darah merah, gak bisa sumsum tulangnya kayak gitu. Jadi inilah indikator dari respon sumsum tulang terhadap demand dari tubuh, dari respon anemianya gitu ya istilahnya. Jadi cut off pointnya normal reticulocyte count itu adalah kurang dari 1,5. Nanti kita akan gunakan ini juga untuk melihat kausa-kausa anemia itu ada apa aja. Oke, good. Kita mulai dari yang paling kiri dulu ya, dari mikrositik hipokromik. Nah, kalau kalian ketemu pasien dengan anemia mikrositik hipokromik, yang pertama harus dipikirkan adalah apakah penyebabnya ini karena Fi, karena iron. Karena kalau misalnya nggak ada iron gitu ya, kita nggak bisa ngebikin sel darah merah gitu ya kan, makanya jumlahnya berkurang dan juga bentuknya akan menjadi lebih kecil, dan hemoglobin juga nggak bisa terbentuk, makanya juga jadi lebih pucat. Jadi yang pertama dicari itu adalah serum Fi. Kita punya iron nggak sih? Kita punya besi nggak sih di dalam serum darah kita? Itu pertanyaan pertamanya. Kalau misalnya di deficient artinya rendah gitu ya, pilihannya ada dua, ada anemia defisiensi besi atau anemia of chronic disease, anemia karena penyakit kronis. Sebenarnya beda dua ini tuh apa sih? Aku jarang ya ngelihat kita bisa kayak ada penjelasan yang jelas gitu ya, ada apa dengan anemia chronic disease gitu ya. Tapi yang aku bayangkan adalah anemia defisiensi besi itu adalah absolute iron deficiency. Jadi ironnya itu benar-benar gak ada di tubuh, di sirkulasi gak ada, di cadangan pun gak ada. Jadi absolut, dimanapun dicari gak akan ketemu. Sedangkan kalau anemia of chronic disease itu sebenarnya adalah anemia karena ironnya gak bisa dirilis. Jadi kita sebenarnya punya cadangan di dalam tempat penyimpanan kita, tapi gak bisa dirilis entah kenapa. Nah, itulah problemnya di anemia of chronic disease. Oke? Kalau misalnya Fi-nya normal gimana? Kita pergi yang ke sebelah kanan ini ya. Kalau Fi-nya normal gimana? Kita akan gunakan lagi tadi struktur dari RBC tadi atau struktur dari hemoglobin. Kalau misalnya Fi-nya gak masalah, berarti masalahnya di mana? Kenapa kita bisa menjadi anemia mikrositik hipokromik? Berarti masalahnya adalah antara di porfirin atau di globin. Bener kan? Fi-nya normal ternyata, bukan ini. Berarti pilihannya tinggal porfirin atau globin. Kalau dia gangguannya di porfirin itu namanya sideroblastik anemia. Kayak gitu ya. Kalau gangguannya di globin itu namanya thalassemia. Oke? Jadi
kalau misalnya teman-teman lihat anemia mikrositik hipokromik, habis itu teman-teman lihat nilai FI-nya normal, pilihannya tinggal dua itu. Tinggal pikirkan dua itu, sideroblastik atau thalassemia. Oke. Kita udah ngerti ya, semoga ya interpretasi dari serum FI. Kita akan bahas satu-satu gimana ngebedain ADB versus anemia chronic disease dan thalassemia dan sideroblastik anemia. Kita mulai dari yang kiri lagi. Nah, setelah kalian ngeliat serum FI, FI-nya kan sama-sama menurun nih di sini. Terus kita mau ngeliat apa lagi dong supaya bisa ngebedain ADB sama chronic disease? Lihatlah dari profil ironnya, iron panelnya. Ada yang namanya ferritin, serum transferin, dan juga TIBC. Di sini juga ada ya. Pembedanya adalah kalau di ADB ferritinnya turun, serum transferinnya naik, TIBC-nya naik. Kalau di sini ferritinnya naik, kalau di sini kan tadi turun. Transferinnya turun, di sini transferinnya naik, TIBC-nya naik, di sini TIBC-nya normal. Sampai di sini sebenarnya cukup. Kalau kalian mau, kalian bisa ngehafalin aja gitu ya. Oke, kalau ADB ferritinnya kayak gini, serum transferinnya kayak gini gitu, cukup. Tapi kalau misalnya mau dicari penjelasannya gitu ya, ferritin itu adalah penanda dari iron storage. Jadi bentuk iron yang disimpan di dalam makrofag atau di dalam hepatosit itu adalah ferritin. Jadi kalau kalian nggak punya iron sama sekali, emang tubuh kalian nggak ada, di tempat penyimpanan juga nggak ada gitu ya, ya udah pasti ferritinnya akan turun. Masuk akal kan? Tapi kalau anemia of chronic disease, masalahnya itu justru kalian kebanyakan nyimpen, kalian nggak bisa ngeluarin, makanya ferritinnya akan naik. Oke, kebayang ya? Ini turun, ini naik. Kaitannya dengan storage, penyimpanan. Terus gimana dengan yang lainnya? Serum transferin. Serum transferin itu adalah transferin itu adalah glikoprotein yang fungsinya untuk mengedarkan, untuk mengangkut iron ke seluruh sirkulasi gitu. Jadi karena di ADB ini ada absolute iron deficiency, makanya si transferin juga jadi lowong dan dia akan berusaha untuk mencari iron gitu ya untuk disirkulasikan. Makanya nanti dia akan meningkat. Sedangkan anemia of chronic disease itu serum transferinnya akan menurun. Ini karena memang mekanisme dari kejadian anemia of chronic disease itu sendiri yang membuat ini. Maksudnya gimana? Maksudnya kita harus cari tahu dulu kenapa anemia of chronic disease itu bisa menyebabkan kenapa chronic disease itu bisa menyebabkan anemia. Jadi chronic disease itu kan akan terjadi inflamasi kronis ya. Inflamasi kronis itu akan membuat adanya banyaknya modulator inflamasi yang keluar gitu. Nah, modulator ini salah satunya IL-6 itu akan mempengaruhi hepsidin. Hepsidin ini adalah regulator dari metabolisme iron. Dia akan mempengaruhi hepsidin, jadi dia akan membuat hepsidin menolak untuk mengeluarkan Fi dari sel atau dari tempat penyimpanannya. Salah satunya dengan cara menurunkan transferin. Jadi transferinnya nggak bisa mengedarkan iron ke seluruh tubuh, makanya dia justru stay di dalam storage-nya, kayak gitu ya. Makanya di sini transferinnya turun di anemia of chronic disease. Oke. Berikutnya adalah TIBC. TIBC itu adalah singkatan dari transferrin iron binding capacity. Jadi kalau ditranslate, kapasitas transferrin untuk berikatan dengan iron. Ini adalah parameter dari seberapa desperate-nya si transferrin ini untuk berikatan dengan iron kalau ada. Kalau misalnya kita nggak punya iron sama sekali, TIBC-nya bakal naik karena tubuh kita akan berusaha sekuat mungkin gitu ya untuk berikatan dengan Fi, walaupun Fi-nya nggak ada, tapi jaga-jaga nih kalau ada, ntar kita bakal tangkap dan kita akan berikatan dengan kuat gitu. Jadi ini adalah sebenarnya marka dari desperation-nya tubuh untuk mendapatkan iron, makanya TIBC-nya meningkat di sini. Sedangkan di anemia of chronic disease, TIBC-nya normal karena kita nggak desperate untuk menangkap iron apapun ya, karena justru ironnya ada sebenarnya, cuman nggak bisa dirilis kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya review dikit, mikrositik hipokromik anemia, lihat serum FI-nya ternyata kurang, maka pikirkanlah anemia defisiensi besi atau anemia karena penyakit kronis. Kalau misalnya udah, lihat keduanya perbedaannya dari panel ironnya atau analisis ironnya. Lihat dari nilai ferritin, TIBC, dan juga serum transferin, kayak gitu ya. Oke, kalau misalnya nggak ada datanya nih di soal untuk
data dari panel ironnya ya, kita bisa lihat apa untuk membedain mereka berdua. Yang berikutnya adalah bisa dilihat dari bentuk selnya. Kalau di ADB itu bisa anisositosis atau poikilositosis atau ada pencil cell. Ini khas. Jadi ini buzzword ya. Jadi dihafalin aja. Kalau di soal udah langsung dibilang gitu, ditemukan anisopoikilositosis. Oke, itu pasti ADB. Kalau misalnya di chronic disease itu pearl stains positif dan rouleau formation. Ini juga buzzword aja. Jadi dihafalin aja. Tapi artinya ini sebenarnya adalah an itu kan tidak ya. ISO itu biasanya berkaitan dengan ukuran. Jadi ukurannya nggak seragam. Ada yang kecil, ada yang agak besar, ada yang tengah-tengah gitu. Kalau poikilositosis itu bentuknya, jadi ada yang agak lebih lonjong, ada yang nggak beraturan misalnya kayak gitu. Jadi karena ini ya, karena gangguan struktur sih, yaitu kita nggak punya FI ya kan, makanya hemoglobinnya nggak bisa dibentuk, makanya ada perubahan ukuran dan juga bentuk gitu ya, yang berbeda-beda gitu dari tiap RBC-nya. Sedangkan kalau misal di anemia of chronic disease, pearl stain-nya positif, rouleau formation, pearl stain itu sebenarnya adalah penanda dari adanya FI di dalam sel gitu. Jadi kalau misal sel diambil terus dikasih staining, terus dikatakan pearl stain-nya positif, itu berarti di dalam sel itu tuh ditemukan FI gitu. Berarti artinya ada simpanan FI di dalam sel. Makanya pearl stain-nya positif di anemia of chronic disease. Kayak gitu ya. Jadi konsepnya sekali lagi, ADB itu absolute iron deficiency, anemia of chronic disease itu adalah anemia karena iron nggak bisa dirilis. Terus kalau misalnya nggak ada datanya juga, nah ada satu lagi sebenarnya yang lebih gampang, itu dari temuan klinisnya. Temuan klinis dari ADB itu ada yang khas. Pertama adalah glositis, jadi inflammation gitu ya pada lidah. Biasanya di soal mungkin lidahnya merah misalnya kayak gitu. Terus angular cheilitis, ini adalah ini ya, inflammation di angular kan angle ya, jadi di sudut-sudut bibir. Koilonychia ini kuku berbentuk seperti kuku sendok gitu ya. Kalau di soal bisa dia pakai kata-kata kayak gitu. Terus ada pika ini gangguan psikiatrik sebenarnya, tapi ada dorongan, orangnya terdorong untuk makan makanan yang kita nggak sebenarnya consider sebagai makanan, misalnya makan es, makan paku gitu ya, jadi makan makanan aneh gitu. Itu adalah contoh symptoms juga dari anemia defisiensi besi. Satu lagi ada atrofi papil lidah, jadi gak ada papilnya tuh gak kelihatan gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya di soal pasien laki-laki datang dengan usia sekian, datang dengan keluhan sering mengalami keletihan, pas pemeriksaan fisik ditemukan bahwa terdapat misalnya gambarnya ada lidahnya merah, terus papil lidahnya nggak jelas, terus kukunya berbentuk seperti sendok. Nah itu udah pasti anemia defisiensi besi. Di anemia of chronic disease nggak ada gambaran khas gitu ya dari pemeriksaan fisik, tapi ini adalah salah satu pembedanya lagi. Jadi semoga yang bagian ini udah kebayang. Kita X ya. Ini adalah algoritma kalau misalnya serum ironnya itu turun atau rendah. Nah kalau misalnya normal gimana? Tadi kita udah bahas ya, berarti masalah di porfirin atau di globin kan. Nih globin kita bahas dulu dari thalassemia. Jadi thalassemia itu gambaran khasnya adalah adanya target cell, teardrop cell, atau Howell jelly body. Pokoknya kalau udah ada kata-kata ini buzzword juga, hafalin aja. Kalau udah ada kata-kata ini berarti jawabannya adalah thalassemia. Kalau sideroblastic anemia, tadi misalnya di porfirin ya, itu ada basophilic staining, ring sideroblas, Pappenheimer's bodies, dan pearl stain. Kalau misalnya udah ada ini, berarti ini jawabannya sideroblastic anemia. Di sini pearl stainnya juga positif ya. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak ada porfirin, FI-nya nggak punya temen nih untuk membentuk heme, makanya FI-nya akan ketumpuk. Makanya dia juga akan ada pearl stain positif, kayak gitu. Berikutnya kita masuk ke anemia normositik normokromik. Oke, sekarang kita coba pikirin dulu, kalau misalnya sel darah merahnya berkurang atau HB-nya rendah gitu ya, tapi bukan ukurannya nggak ada masalah, terus warnanya juga nggak ada masalah, berarti kira-kira masalah ada di mana? Masalahnya berarti ada di produksinya atau di eliminasinya. Jadi kita harus cari tahu ini sebenarnya masalahnya di produksi alias produksinya kurang makanya HB-nya rendah, atau masalahnya di eliminasi. Artinya HB-nya itu rendah karena sel darahnya itu rusak, cepat rusak gitu, hancur gitu, makanya HB-nya itu akan terhitungnya rendah gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari reticulocyte count, kita bisa menentukan
apakah masalah di produksi atau eliminasi. Misalnya kalau misalnya seseorang anemia terus reticulocyte count-nya meningkat, elevated ya, itu berarti masalahnya ada di eliminasi. Kenapa? Karena berarti sumsum tulangnya masih bisa merespon keadaan anemia tersebut, jadinya dia menaikkan jumlah retikulositnya. Berarti sebenarnya masalahnya bukan karena sumsumnya, tapi karena sel darahnya ini terlalu cepat rusak, sel darahnya ini eliminasinya tinggi, makanya darah kita atau HB kita tetap kurang lebih kayak gitu. Di kategori ini itu ada dua, ada anemia hemolitik dan juga acute bleeding. Nah, anemia hemolitik ini jangan bingung ya, hemo artinya darah, litik artinya pecah, jadi darahnya pecah gitu ya. Oke. Ada simptoms yang khas di anemia hemolitik, ada jaundice dan juga hepatosplenomegaly. Jadi pasiennya kuning dari keluhannya, bisa juga pasiennya kita temukan dari pemeriksaan fisik. Kalau untuk hepatosplenomegaly dari pemeriksaan fisik, jadi ada pembesaran liver dan ada pembesaran spleen gitu ya. Kenapa bisa terjadi? Saat rate dari kerusakan sel darah merah itu terlalu tinggi, nanti sel darah merah itu kan akan di-recycle ya, akan dibawa ke spleen, di breakdown oleh makrofag, terus nanti sisa-sisa metabolitnya dibawa ke hati ya kan, airnya dipakai lagi, nanti akan tapi yang lainnya akan dirubah jadi bilirubin, nanti jadinya ada jaundice kayak gitu kan. Kalau misalnya terlalu overwork gitu ya, karena eliminasinya tinggi, makanya terjadi hepatosplenomegaly. Logikanya kayak gitu. Jadi kalau ada pasien anemia terus jaundice terus hepatosplenomegaly ingatlah anemia hemolitik. Oke. Nah, yang kedua adalah acute bleeding. Berarti si pasiennya emang lagi bleeding aja, makanya darahnya keluar dari vaskular gitu ya. Jadinya HB-nya akan turun. Jadi kebayang ya kenapa acute bleeding bisa menyebabkan normositik normokromik anemia. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut anemia hemolitik di belakang, karena ada beberapa ada kausa dari anemia hemolitik yang cukup banyak yang nggak bisa ada di mind map ini gitu ya. Tapi secara umum, review dikit ya, itu ada intravaskular. Jadi karena ada faktor vaskular gitu ya yang berinteraksi dengan red blood cell-nya, ini bisa di neonatus. Jadi umumnya ini ABO incompatibility, jadi inkompatibilitas darah, golongan darah ya maksudnya, atau resus positif atau resus negatifnya gitu. Terus ada extravaskular, itu bisa karena emang ada masalah di red blood cell-nya, itu karena ada gangguan hemoglobinopati atau karena ada gangguan membran. Jadi kan sel darah kan, eritrosit kan sel ya, punya membran sel juga. Kalau membran selnya ini integritasnya nggak bagus, dia jadinya cepat pecah. Harusnya 120 hari, ini belum 120 hari dia udah pecah. Jadi itu bisa menyebabkan juga hemolitik anemia kayak gitu ya. Terus extrinsic RBC, berarti bukan masalah red blood cell-nya, tapi bukan masalah juga di vaskularnya. Nah, itu karena autoimun. Jadi ada proses autoimun, sistem imun kita sendiri yang menyerang sel darah kita. Terjadi pecahnya sel darah itu disebabkan karena komponen imun kita sendiri kayak gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya AIHA di belakang. Tapi intinya hemolitik anemia itu ingat triasnya. Oke. Terus kalau misalnya yang reticulocyte count normal atau turun, berarti kita ada anemia tapi nggak ada respon dari sumsum tulang. Artinya apa masalahnya gitu? Masalahnya berarti di produksi, nggak cukup paten gitu produsennya. Makanya yang kita bahas di normal reticulocyte count normositik normokromik ini adalah aplastik anemia dan juga leukemia. Leukemia nanti kita bahasnya di malignansi ya. Tapi leukemia juga bisa menyebabkan anemia gitu ya, yang normositik normokromik. Aplastik anemia itu apa? Itu kan bukan atau tidak. Plastik itu sebenarnya berkaitan dengan jaringan gitu ya. Jadi anemia disebabkan karena jaringannya tidak mampu memproduksi dengan cukup sel darah merahnya, maksudnya bone marrow-nya ya. Nah, jadi cirinya ada pansitopenia. Pan itu artinya seluruhnya gitu ya. Penia itu kan artinya darah rendah gitu, komponen darahnya rendah. Jadi semua komponen darahnya jumlahnya terlalu sedikit. Misalnya berarti red blood cell-nya sedikit, white blood cell-nya sedikit, dan juga plateletnya sedikit. Kebalikannya apa? Kebalikannya polisitemia ya kan. Nah, karena memang masalahnya di bone marrow, makanya gak ada yang bisa diproduksi sama sekali, semua jenis selnya kayak gitu ya.
Terus kalau misalnya di biopsi sumsum tulangnya itu akan kelihatan kalau sumsum tulangnya jaringannya hiposeluler. Jadi hipo kan lebih rendah ya, jadi nggak cukup gitu, dia nggak mampu memproduksi dengan cukup jumlah komponen darah yang berupa sel gitu ya. Makanya hiposeluler jadinya. Jadi semoga kebayang, oke? Normositik, normokromik, semoga ngerti. Terus yang terakhir makrositik. Nah, makrositik anemia itu kan artinya ukurannya besar ya. Itu ada dua, dibagi jadi dua gitu ya. Ada megaloblastik dan non megaloblastik. Kita nggak pernah bahas ya non megaloblastik. Tapi megaloblastik anemia itu adalah istilah dipakai untuk semua jenis anemia makrositik yang umumnya kausanya adalah kekurangan zat gizi tertentu. Nah, kalau di anemia itu B9 dan juga B12. Oke. Tanda lain dari kekurangan zat gizi tersebut itu adalah hipersegmentasi dari neutrofil. Hipersegmentasi itu dikatakan terjadi kalau segmennya lebih dari sama dengan 5 gitu ya. Jadi neutrofil kan emang punya segmen sel darah putih, tapi kalau kebanyakan itu berarti penanda kalau ada gangguan tertentu yang kausanya adalah kekurangan zat gizi tertentu. Oke. Jadi, megaloblastik anemia itu akan terkaitnya dengan B9 deficiency atau B12. Tandanya adalah makrositik hypersegmented neutrophil. Kayak gitu ya. Itu artinya megaloblastik. Terus gimana kita ngebedainnya? Ini sama-sama vitamin B loh. Pertama jangan lupa nama vitamin B itu adalah folat. Jangan sampai di soal bilangnya pilihan ABC-nya misalnya folat terus kalian lupa gitu. Aduh, folat tuh yang B12 atau B9 ya, kayak gitu jangan sampai ya. Kalau B12 tuh kobalamin, ingat aja yang lebih panjang itu adalah B12. Oke, beda ini gimana? Pertama secara klinis. Secara klinis perbedaannya adalah kalau di defisiensi anemia megaloblastik karena defisiensi B9 itu nggak ada neurological symptom. Oke, kalau di B12 itu ada neurological symptom. Jadi pasien datang dengan keluhannya kesemutan misalnya gitu. Nah, itu pasti B12, itu bukan B9. Jadi pertama dari klinis. Yang kedua, kalau nggak ada data klinisnya gimana? Lihatlah dari hasil pemeriksaan labnya. Yang bisa dilihat itu adalah methylmalonic acid dan juga homocysteine. Kalau di B9 normal, kalau di sini di B12 MMA-nya, methylmalonic acid-nya meningkat. Homocysteine dua-duanya meningkat. Jadi aku ngingetnya sih B12 nya lebih gede kan, jadi yang ini dua-duanya meningkat. Kalau yang ini B9 satu aja, kayak gitu ya. Jadi bisa lihat dari hasil lab juga. Satu lagi yang terakhir adalah Schilling test. Schilling test itu digunakan di defisiensi vitamin B12. Oke. Schilling test positif, maka ketemu nih jawabannya apa. Good. Sebenarnya tinggal dihafalin aja ya soal methylmalonic acid, tapi kalau misalnya penasaran, ini intinya tuh adalah B9 itu akan masuk ke salah satu ke banyak jalur metabolisme sih sebenarnya. Salah satunya itu adalah homocysteine. Makanya kalau B9-nya defisiensi, homocysteine juga terganggu, yaitu meningkat tuh terganggu. Begitu juga dengan B12 tuh juga masuk ke jalur metabolisme homocysteine gitu ya. Tapi kalau misalnya B9 itu dia nggak masuk ke methylmalonic acid, tapi B12 tuh dia masuk ke jalur metabolismenya MMA. Makanya dia meningkat di B12 tapi dia normal aja di B9 gitu ya. Sebenarnya nanti ini akan berhubungan ke neurologic symptomnya gitu. Karena ada gangguan metabolisme MMA ini, nanti akan ada gangguan di neuron yang mengakibatkan muncullah symptoms neurological disorder atau neurological symptoms itu gitu ya. Makanya ada keluhan-keluhan seperti kesemutan kayak gitu. Semoga nggak bingung ya. Tapi intinya gangguan neurologis itu B12. Berikutnya adalah ini sedikit tentang defisiensi vitamin. Yang harus diperhatikan itu adalah kausanya sebenarnya bisa dua, antara intake itu artinya dari makanannya ya, dari intake dietnya gitu ya. Yang kedua absorption. Nah, kalau dari intake, skenario-nya umumnya adalah orang-orang yang vegan. Jadi orang-orang yang vegan itu vulnerable untuk defisiensi B9 dan B12, sebenarnya dua-duanya. Tapi B12 itu lebih, terutama B12 gitu ya, defisiensi yang bakal jadi concern karena B12 itu hanya bisa didapatkan dari animal, dari daging hewan gitu ya. Nah, kalau misalnya masalahnya bukan di intake, misalnya orang yang nggak vegan, berarti apa kausanya? Kausa yang kedua berarti adalah absorpsi. Jadi
nggak mampu diabsorpsi, walaupun sebenarnya di makanan yang dia konsumsi itu udah ada. Terus di mana emangnya tempat absorpsinya dari vitamin B12? Itu ada di gaster dan ileum. Ini juga agak beda sama B9. Kalau B9 itu diserapnya di duodenum dan jejunum. Kalau aku ingatnya dari urutan GI tract-nya aja. Gaster, habis itu kan ke duodenum dulu ya, makanan duodenum, terus ileum. Oke. Jadi yang awal dan yang terakhir itu B12. Yang di tengah itu B9, kayak gitu. Jadi skenario-nya kalau masalah diabsorpsi biasanya adalah pasiennya pernah menjalani gastrektomi. Jadi kalau di OSCE misalnya ke arahnya megaloblastik gitu ya, tanya dulu pernah operasi nggak Pak? Ada tindakan tertentu yang perlu saya tahu, apa yang berkaitan dengan sistem pencernaan misalnya gitu, atau pasiennya punya ulcus gaster misalnya gitu, atau pasiennya punya celiac disease misalnya kayak gitu ya. Jadi cari historinya. Terus ada satu tipe anemia karena kekurangan B12 juga yang menarik, namanya adalah anemia perniciosa, pernicious anemia. Ini terjadi karena proses autoimun guys. Jadi ada autoantibody against parietal cell. Kenapa bisa? Kok kalau parietal cellnya rusak karena diserang oleh sistem imun kita, terus kenapa bisa jadi anemia gitu ya kan pertanyaannya? Karena absorpsi B12 itu perlu dibantu oleh intrinsic factor IF. Oke, jadi untuk tubuh kita bisa menyerap B12, dia akan membutuhkan bantuan intrinsic factor. Intrinsic factor ini sendiri, kalau kalian ingat, itu diproduksinya oleh parietal cell. Jadi, kalau ada kerusakan di sel parietal, nggak akan bisa nih B12-nya diabsorpsi. Makanya terjadilah anemia perniciosa. Kayak gitu ya. Itu sedikit tambahan. Umumnya sih nggak pernah sampai sejauh itu, tapi nggak apa-apa. Kita bahas sedikit di topik yang megaloblastik ini. Oke, semoga sampai sini nggak kebingungan. Teman-teman bisa pakai map ini untuk ngelihat dan ngehafalin secara cepat ya, kira-kira yang ini tuh tipe yang mana anemianya, kayak gitu. Nanti sambil lihat soal, mungkin sambil lihat aja map ini. Menurut aku ini udah cukup sih untuk nge-cover semua yang kalian butuhkan untuk anemia ya. Setelah ini kita akan bahas sedikit lebih detailnya gitu ya, untuk soal-soal yang mungkin agak lebih obscure gitu ya. Tapi sebenarnya ini aja udah cukup. Ini juga cukup ya. Kita masuk ke masing-masing komponen. Kita mulai dari ADB dulu ya. Jadi metabolisme iron, biasanya sih nggak sampai segini, tapi nice to know metabolisme iron. Jadi ada dua sebenarnya bentuk ion iron, ada ferro dan ferri. Ini ferro atau hemic formnya Fe2+, Fe3+ ini yang ferri. Nah, yang aktif tuh sebenarnya Fe2+. Jadi kalau teman-teman makan makan terus kan nanti masuk ke lambung dulu ya, sebenarnya absorpsinya itu juga dibantu sama vitamin C. Jadi kalau misalnya ntar OSCE mau nge-KIE gitu, mau nge-KIE pasien ADB, bisa konsumsi vitamin C nya ditingkatkan gitu ya, untuk membantu absorpsi zat besinya juga. Terus yang mengganggu absorpsinya adalah zat tertentu kayak konsumsi teh atau kopi misalnya. Jadi bisa juga di KIE kayak gitu. Kalau nanti makan Bu, setelah ini jangan ambil minum teh, jangan ambil minum kopi, kayak gitu ya. Oke, terus nanti akan diabsorb di small intestine. Terus ketemulah dia di enterocyte kan, tempat penyerapannya kan. Yang ferro itu bisa langsung diserap, tapi ferri ini bentuknya nggak aktif gitu ya, jadi dia bisa diubah dulu, baru ntar diserap. Kalau udah diserap nanti bakal di store, masuk ke storage-nya itu ferritin. Tadi kita udah belajar ya, ferritin. Oke, terus kalau mau dikeluarin bisa nih lewat ferroportin, dikeluarin lagi, masuk ke blood jadinya kan. Terus dibawalah oleh transferin gitu ya, misalnya kalau misalnya mau diedarkan bisa ke bone marrow, bisa ke tisu lainnya, bisa ke liver gitu ya, untuk digunakan atau untuk di store juga. Nah, ini semua regulatornya adalah hepsidin. Jadi hepsidin tuh bisa menentukan apakah transferinnya perlu dikurangin misalnya, atau di sininya kita buat ferroportinnya nggak bisa ngeluarin gitu ya. Makanya di anemia of chronic disease itu akan terjadi regulasi oleh hepsidin yang berubah, itu yang membuat ironnya akan stay menjadi storage dan nggak bisa dikeluarin kayak gitu, kalau mau tahu detailnya lebih lanjut. Nah, kita masuk ke terapinya. Oke,
Jadi terapinya ini sebenarnya pertanyaan yang pernah aku temuin soal terapi di anemia itu cuma sampai di ADB sih, gitu ya. Yang lainnya menurut aku nice to know aja, baca singkat aja tapi nggak usah dihafalin. Tapi yang ADB sebaiknya dihafalin. Jadi yang ADB itu pertama, tadi kita udah bahas ya, yang FI2+ dan FI3+ itu bentuk aktifnya. FI2+ by the way dari daging, dari FI3+ itu dari plant based gitu ya. Jadi kalau makan makanan sebaiknya ada dua-duanya, untuk bahkan sebaiknya yang daging ya, karena dia udah langsung bentuk aktif kalau kita ngomongin iron, oke? Terus terapi ADB itu panjang regimennya. Kenapa kayak gitu? Dosis hariannya tuh ini 3-6 mg per kilogram berat badan per hari. Tapi regimennya itu kalau kalian lihat ini bisa berbulan-bulan, karena tujuannya adalah bukan cuma untuk meningkatkan HB doang, tapi kita memastikan kalau si orang ini, pasien ini punya cadangan FI juga. Jadi kita akan masukin banyak FI sampai cadangannya pun penuh, kayak gitu. Nah, nama obatnya, ya nama suplementasinya gitu ya, sebenarnya ada banyak, tapi umumnya sulfasferosus. Sediaannya 325 mg. Di setiap 325 mg ini kalian akan mengkonsumsi 65 mg besi elemental, istilahnya gitu. Jadi yang sebenarnya teman-teman hitung tuh ininya, oke? Buat nyari ininya, buat nyari dosisnya, karena ini besi elemental, ini besi elementan, baru ntar di convert ke sulfasferosusnya perlu berapa tablet gitu ya. Nah, pertama kalian berikan dulu selama 2-3 minggu. Terus cek lagi HB-nya. Idealnya ada peningkatan HB 1 gram per desiliter. Jadi kalau misalnya awalnya 8, kalian berikan terapi ini misalnya 5 mg besi elemental per kilogram berat badan per hari. Kalian cek lagi nih dalam 3 minggu, harusnya udah jadi 9. Ini sebenarnya mau ngecek apa sih? Ini sebenarnya mau ngecek kalau benar diagnosisnya ADB. Kalau misalnya ada respon, oh berarti benar, memang yang dibutuhkan adalah suplementasi besi. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman berikan lagi, lanjutkan 4-10 minggu sampai HB-nya normal. Jadi kalau misalnya dia pasien perempuan tidak hamil gitu ya, berarti dari 9 berikan sampai HB-nya 12. Oke, setelah itu lanjut lagi pemberiannya 4-5 bulan ke depan sampai indeks besinya normal. Disinilah kita assume berarti cadangan besinya juga udah penuh, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ntar di OSCE soalnya ADB, juga harus di KIE soal ini. Kalian KIE soal regimen obatnya, bilang jadi terapi kita plannya seperti ini ibu atau bapak gitu ya. Ini obatnya diminum sekian kali sehari. Dalam 2-3 minggu kita ketemu lagi, kita akan cek nilai HB-nya. Tapi setelah itu juga nggak berhenti ya Pak Bu, nanti kalau misalnya memang meningkat, kita akan lanjutkan lagi sampai HB-nya normal. HB normal itu segini untuk bapak atau untuk ibu, kayak gitu. Tapi setelah itu pun kita masih berikan lagi Bu, harapannya kita bisa memberikan cadangan untuk besinya, jadi cadangan zat besi untuk tubuh ibu gitu ya. Kurang lebih durasinya 4-5 bulan misalnya kayak gitu. Jadi di KIE juga terakhirnya pasiennya ya, biar nggak berhenti di tengah jalan gitu pengobatannya. Oke. Secara umum cukup untuk ADB. Kalau yang anak-anak ini dosisnya beda aja sih. Kalau aterom dia 2 mg per kilogram berat badan sejak 4 bulan sampai 2 tahun. Untuk preterom atau BBLR berat badan lahir rendah itu 3 mg per kilogram berat badan per hari. Oke. Ini ada sediaan suplementasi zat besi kita. Jadi ada sulfasferosus, sediaannya 325, kandungan besinya 65. Ada beberapa yang lain sebenarnya boleh dipilih, ferrofumarat, ferrogluconat gitu ya. Tapi ada kandungan besi elemental yang beda-beda. Jadi tinggal disesuaikan aja sih dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Cukup kayaknya untuk ADB. Kita masuk ke yang folat. Defisiensi folat itu bisa juga etiologinya karena sirosis hepar. Terapinya diberikan asam folat. Pemberiannya regimennya kayak gitu ya, 1-5 mg per hari. Oke, maaf, per hari selama 1-4 bulan. Terus kalau misalnya yang berikutnya cobalamin deficiency, jangan lupa cobalamin yang panjang B12 ya. Folat itu B9. Itu etiologinya autoimun, tadi namanya apa? Perniciosa. Oke, good. Psiosa. Atau kerusakan gaster misalnya gitu. Bisa berikan vitamin B12 1 mg per hari. Ini secara SC kalau nggak salah sama IM ya. Ini ada yang kehapus, maaf ya teman-teman. Oke, IM atau SC berikan selama 7 hari, tapi masih ada lanjutannya. Jadi
setelah 7 hari berikan 1 mg per minggu selama 4 minggu, baru 1 mg per bulan. Secara umum yang ini aku belum pernah lihat sih soal yang ngebahasnya sampai terapi gitu ya kalau untuk defisiensi zat ini. Tapi intinya kalau dia kekurangan folat maka berikanlah folat, kalau misalnya dia kekurangan kobalamin ya berikanlah vitamin B12 kayak gitu ya. Sideroblastik anemia gimana? Tadi jangan lupa sideroblastik anemia itu kegagalannya karena porfirinnya ya kan, bisa karena alkoholisme kronis ataupun karena genetik. Terapinya ada di pemberian B6, B1 dan B9. Banyak yang tak hapus, maaf ya. Oke, kalau misalnya HB-nya kurang dari 7 bisa dikonsider chelated FI terapi. Ini tuh sebenarnya adalah terapi untuk menghindari efek samping dari kebanyakan atau terlalu banyaknya deposit FI. Karena tadi kan kalau kita ingat kalau misalnya ada porfirin kan ini himnya FI porfirin gini kan, kalau misalnya ininya nggak ada porfirinnya makanya FI-nya itu akan sia-sia karena dia nggak bisa membentuk him juga soalnya dia nggak punya pasangan, jadinya FI-nya bakal naik. Nah, FI yang banyak ini itu bisa berbahaya buat tubuh, jadinya toksik. Makanya kita bisa berikan terapi untuk menghindari efek samping. Namanya itu adalah chelated FI terapi. Kayak gitu ya, ada indikasinya bila HB kurang dari 7. Cukup sebenarnya untuk bagian terapi. Kita masuk ke aplastik anemia. Aplastik anemia ini sebenarnya singkat banget sih harusnya ya. Tadi kita udah bahas soal pansitopenia, artinya ada penurunan dari HB, ya kan, gejalanya 3L. Jadi anemia symptoms gitu ya. Trombositopenia ini PLT ya. Jangan lupa platelet itu fungsinya untuk fungsinya dikoagulasi ya. Jadi kalau misalnya kita kekurangan platelet itu simptomnya adalah pendarahan superficial. Oke. Leukopenia ini kekurangan WBC. Jadi misalnya pasiennya keluhannya infeksi. Nah, kalau ada ketiganya ini, terus ada limfadenopati, nggak ada pembesaran kelenjar getah bening, maka kita akan consider aplastik anemia. Kenapa ada limfadenopati? Karena kita juga consider leukemia sebenarnya ya kan. Jadi kalau misalnya nggak ada, itu adalah konfirmasi yang lebih bagus untuk ngedismiss leukemia sebagai kausanya. Kita lebih consider aplastik anemia kayak gitu ya. Etiologinya itu ada genetik, jadi dari sononya gitu ya, ada emang defect genetiknya yang menyebabkan seorang memiliki kondisi aplastik anemia. Nah, nama anemia seperti itu adalah Fanconi anemia. Jadi genetik aplastik anemia itu namanya Fanconi anemia. Kalau penyebabnya toksin, jadi sebelumnya pasiennya nggak ada gangguan, tapi habis itu kena paparan benzin misalnya atau radiasi, nah itu bisa menyebabkan juga aplastik anemia. Tapi itu berarti namanya bukan namanya bukan Fanconi anemia, kayak gitu ya. Gold standar pemeriksaannya bone marrow biopsy, kebayang ya, karena kan masalahnya di bone marrow, jadi akan dilakukan pemeriksaan langsung di jaringan tersebut. Nanti temuannya untuk aplastik anemia adalah hiposeluler dan banyak lemak. Terapinya bisa pakai steroid, ada juga transfusi darah, bisa juga distimulasi marrow-nya, tapi yang definitif itu sebenarnya adalah bone marrow transplantation. Definitif. Jadi emang bone marrow-nya diambil gitu ya, ditanamkan punya orang lain, mungkin gampang istilah gitu, transplantasi. Karena memang dia nggak mampu untuk membentuk jumlah komponen darah yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke. Semoga nggak membingungkan untuk aplastik anemia. Kita masuk ke hemolitik anemia. Nah, tadi triasnya hemolitik anemia apa? Anemia. Oke, sebentar ya. Anemia hemolitik triasnya adalah anemia, terus jaundice, terus hepatosplenomegali. Ya kan, kalau ada ketiganya langsung pikirkan hemolitik anemia. Nah, hemolitik anemia kalau misalnya bukan di neonatus, itu pikirkan beberapa kausa. Kita akan bagi di sini. Kalau misalnya kausanya bukan dari RBC, aku tulis sebentar. Anemia hepatosplenomegali. Ya, triasnya ya. Kalau misalnya bukan masalah RBC, itu ada infeksi, misalnya malaria. Apa yang terjadi di malaria? Plasmodium ya kan, masuk ke dalam sirkulasi, terus ke dalam sel darah merah, terus ke bentuk skizon gitu ya kan, tambah banyak, terus dia akan memecah sel darah merah tersebut kan.
jadinya terjadilah hemolitik anemia. Tapi pecahnya bukan karena masalah di dalam red blood cell-nya sendiri atau masalah struktural red blood cell-nya gitu ya, tapi karena memang ada sesuatu yang menginfeksi yang memaksa keluar. Jadi satu contoh pertamanya adalah infeksi, misalnya karena malaria. Yang kedua adalah kondisi autoimun, jadi namanya AIHA, autoimmune hemolytic anemia. Nah, tanda dari autoimmune hemolytic anemia itu adalah Kumstes. Kumstes positif itu artinya AIHA, hanya di AIHA ya, Kumstes itu positif. AIHA itu juga ada tipenya lagi, jadi rempong ya, tapi sayangnya begitu. Ada yang warm dan ada yang cold. Yang cold itu katanya memang diasosiasikan dengan kejadian paparan dingin ya. Makanya nanti terapinya juga avoidance of cold. Tapi kebetulan juga symptomsnya adalah kulitnya biru. Sedangkan kalau warm itu kebetulan juga kulitnya kuning. Sebenarnya mungkin kulitnya nggak biru ya, tapi untuk ngingetnya warm kuning gitu kali ya. Nah, pembedanya lagi, warm AIHA itu IgG mediated. Kalau cold itu IgM. Terus warm itu younger pasiennya. Kalau dia lebih tua biasanya cold. Aku ingatnya kalau orang yang lebih muda lebih hangat kali ya. Aku ingatnya mungkin gitu. Nah, yang terjadi itu sebenarnya apa? Sebenarnya IgG itu kan salah satu jenis antibody ya. Dia akan menyerang si red blood cell ini. Jadinya red blood cell-nya rusak. Red blood cell-nya ini nanti akan dibawa ke spleen untuk didaur ulang ya oleh makrofag. Nanti akan terbentuklah gambaran sel darah merah yang namanya microspherocyte. Jadi kalau ada kata-kata microspherocyte di soal, itu udah berarti warm AIHA. Kalau yang cold itu dia IgM mediated. Jadi IgM-nya ketemu sama RBC. Mereka ini mengaktifasi sistem komplement. Akhirnya terjadilah agglutinasi. Oke. Inilah yang membedakan cold dan warm AIHA. Kalau aku ngingetnya yang cold itu IgM itu adalah, kalau kalian ingat IgM itu bentuknya pentamer ya kalau nggak salah ya, atau hexamer kalau nggak salah, dua-duanya ya. Jadi bentuknya kayak snowflake, dan karena IgM itu kayak snowflake makanya aku jadi ingat cold AIHA. Oke. Nah, terapinya jadinya juga beda. Kalau misalnya yang warm, intinya dia adalah immunosuppressive agent sih. Pertama bisa mulai dari corticosteroid. Kalau misalnya sangat berat gitu ya, sampai hepatosplenomegaly masif misalnya gitu, bisa splenectomy. Kalau misalnya pilihan lainnya gitu ya, bisa juga rituximab atau bahkan immunosuppressive agent lainnya kayak azathioprine misalnya kayak gitu. Sedangkan kalau yang cold itu avoidance aja. Terapi lainnya adalah kalau misalnya mau transfusi karena mungkin hemolisisnya berat misalnya kayak gitu, bisa pakai wash PRC. Jadi PRC ini kan pack red cells ya, jadi red blood RBC red blood cell yang punya orang lain gitu ya sebenarnya, tapi yang udah di wash, jadi udah nggak ada komponen-komponen IgG atau IgM-nya gitu ya, atau nggak ada komponen yang mungkin nge-trigger terjadinya hemolisis gitu, makanya sudah di wash. Jadi jangan lupa kalau AIHA harus yang wash PRC, oke? Karena kan kita mau menghindari reaksi imun, jadi yang harus yang bersih dan kutipnya gitu. Nah, gimana kalau, semoga kebayang ya yang ini, cukup mudah semoga. Tapi sebenarnya extrinsic RBC yang perlu dipahamin kalau di hematologi ya udah AIHA aja. Intinya Kumstes positif. Jadi kalau misalnya pasien hemolytic anemia dengan gejala anemianya ada, jaundice ada, hepatosplenomegaly, terus habis itu dikatakan Kumstes positif, itu pikirkanlah AIHA, oke? Nah, kalau intrinsic RBC itu berarti ada masalah di RBC-nya. Masalahnya apa? Pertama, masalahnya bisa di enzim. Kedua, bisa di hemoglobinnya. Ketiga, bisa karena membrannya. Enzim itu maksudnya gimana ya gitu. Jadi ada enzim yang namanya G6PD. G6PD itu adalah enzim yang digunakan dalam metabolisme glutathione. Nanti hasil akhirnya adalah glutathione, GSH. Glutathione ini adalah antioksidannya eritrosit. Antioksidan itu kan protektor ya. Jadi kalau misalnya kita kekurangan enzim G6PD, kita akan kekurangan juga protektor dari eritrosit. Jadinya eritrositnya lebih mudah untuk rusak. Kayak gitu. Nanti temuannya kalau misalnya di G6PD deficiency itu ada Heinz body dan juga Bite cells.
Jadi sebenarnya gambarannya itu kayak sel darah merah itu kayak kegigit gitu, kayak di bite. Itu sebenarnya adalah makrofag yang lagi ngemakan sel darah merah itu gitu ya, yang udah rusak itu. Nah, terapinya stop obat ataupun cari penyakit penyebabnya. Jadi biasanya ada triggernya juga untuk G6PD deficiency anemia ini. Oke? Cukup simpel sih harusnya ya, sampai situ aja. Nah, hemoglobinopati itu ada masalah di hemoglobin. Bentar, tadi pokoknya kita udah bahas hemoglobin ya di anemia yang lain. Betul, di sini kita akan ketemu lagi sama thalassemia. Jadi thalassemia itu merupakan sebenarnya bentuk hemolitik anemia karena saat chain, tadi masih ingat ya, semoga masalahnya itu kan di sintesis globin. Saat terjadi kesalahan di sintesis globin, sel darah merah itu pecah, dia nggak bisa bertahan dengan baik gitu. Jadi sebenarnya dia masuk ke hemolitik anemia juga. Tapi karena kadang-kadang dia manifestasinya mikrositik hipokromik, tapi kadang-kadang juga normositik normokromik. Jadi aku taruh di dua tempat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau lihat dia sebagai hemolitik anemia gitu ya, pertama kita akan lihat dulu dari masalahnya masih sama di sintesis globin. Terus apalagi yang penting di thalassemia ini, kalian harus lihat symptomsnya yang sering keluar itu adalah rodent face. Rodent kan tikus ya, jadi mukanya seperti tikus. Terus ada facial schooling, itu juga temuan fisiknya gitu ya, temuan pemeriksaan fisik. Dan hair on end, ini menurut aku dihafalin aja, tapi hair on end itu boleh kalian searching, itu kayak ada gambaran rambut-rambut berdiri gitu, terutama di kepala. Itu sebenarnya problemnya di tulangnya, karena bone marrow-nya overproduce dari red blood cell gitu ya, karena selalu pecah red blood cell-nya kan. Jadi ini gambaran radiografis sebenarnya. Tapi kalau misalnya di soal kelihatan rodent facies terus tambah gambaran hair on end, itu pasti thalassemia. Nggak usah lihat indeks eritrositnya bahkan. Oke? Terus fenotipenya, jadi bagaimana si anemia ini termanifestasi gitu ya. Ada mayor, ada intermediate, dan ada minor. Ini sebenarnya adalah seberapa parah sih hemolisisnya. Kalau misalnya banyak gitu ya, hemolisisnya banyak, itu berarti fenotipenya mayor. Kalau misalnya sedikit, itu fenotipenya minor gitu. Nah, kalau misalnya phenotype minor ini sebenarnya bisa jadi susah dibedain sama anemia defisiensi besi, karena pertama mereka bisa sama-sama mikrositik hipokromik. Terus yang kedua, kalau misalnya sebenarnya hemolitik anemianya sedikit banget, susah kedeteknya sebagai hemolitik anemia gitu. Bisa jadi kedeteknya sebagai anemia, ini kayaknya kurang produksi aja misalnya kayak gitu. Nah, oleh karena itu ada sesuatu yang dinamakan Menzer Index. Menzer Index ini digunakan untuk membedakan thalassemia minor dan ADB, anemia defisiensi besi. Sebenarnya rumusnya tuh gampang, MCV dibagi jumlah RBC. Jadi dia pengen tahu sebenarnya apakah masalahnya di produksi atau masalahnya di volume sebenarnya gitu. Kalau kurang dari 13 itu berarti thalassemia minor. Lebih dari sama dengan 13 itu ADB. Ini sekedar fun fact aja ya. Mungkin suatu saat ada Menzer Index-nya ditemukan lebih dari, misalnya Menzer Index ditemukan 15. Oke, itu berarti ADB. Kayak gitu. Jadi dari fenotipenya gitu, berarti bagaimana dia bermanifestasi gitu ya. Itu ada mayor, intermediate, dan juga minor. Gimana dengan genotype-nya? Genotype ya berarti sebenarnya masalahnya ada di komponen gen yang mana gitu ya, genotipe. Ada dua tipe, ada alpha, ada beta. Alpha itu asosiasinya dengan kromosom 16, kalau misalnya beta itu dengan kromosom 11. Kalau di Indonesia itu umumnya masalahnya di yang ini, di tipe yang beta. Jadi masalahnya di kromosom 11 kayak gitu ya. Nanti kalian bisa ngebedain genotipenya ini dengan HB electrophoresis. HB electrophoresis ini juga merupakan pemeriksaan gold standar untuk menegakkan thalassemia dan jenis thalassemia yang mana secara genotype kayak gitu ya. Jangan lupa HB electrophoresis. Oke? Nah, sebenarnya tipe alpha dan tipe beta itu juga punya rantai, juga punya HB tipe mana gitu yang menjadi masalah gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa diidentifikasi kalau misalnya yang alpha itu yang ini secara spesifik salahnya di mana. Tapi kalau misalnya kalian sebenarnya ini dihafalin aja menurut aku. Kalau ada di soalnya dibilangnya lebih banyak HB hemoglobin Barts gitu ya, misalnya itu berarti tipe alpha. Oke? Jadi yang depannya B justru adalah alpha. Kalau misalnya lebih banyak HbF, hemoglobin F gitu ya, itu adalah beta. Jadi beta dengan F, BF, abrat. Oke? Atau abrat misalnya gitu ya. Atau ini boyfriend. Mungkin gitu.
Tapi semoga nggak sampai situ ya. Biasanya ini di soal tryout yang nyebelin gitu sih, yang ada sampai menanyakan kayak oke, ini tipe hemofilia yang mana gitu. Tapi kayaknya kalau di UKM PPD semoga nggak sampai sejauh itu. Oke, tadi kita udah bahas temuannya apa, ada target cell, teardrop, sama Howell jelly. Masih inget ya? Semoga masih bisa inget. Jadi ini lebih mungkin keluar kalau misalnya di UKM PPD beneran ya. Nah, satu lagi yang merupakan hemolytic anemia karena hemoglobinopati itu adalah sickle cell anemia. Sickle tuh sabit, tau kan yang bentuknya gini. Aduh, jelek ya. Jadi kayak bulan sabit ya. Sickle cell anemia itu sebenarnya juga hemolytic kejadiannya. Jadi yang masalah itu adalah beta globin. Kalau tadi ingat globin itu kan ada dua, alpha dan beta ya kan. Kalau sickle cell anemia itu beta doang, dan bentuknya jadinya khas karena dia cuma di beta, bentuknya adalah seperti sickle. Nah, manifestasi klinis yang bisa dilihat itu adalah hand foot syndrome. Boleh di searching, ini biasanya kayak salah satu gambaran yang terjadi di awal-awal sickle cell anemia gitu ya. Jadi kayak tangan sama kakinya bengkak gitu. Boleh nanti di search sendiri ya gambarannya gimana. Tapi kalau misalnya ada hand foot syndrome juga, ini jadi buzzword aja. Kalau ada itu oke, berarti ini sickle cell anemia. Jadi bentuk khasnya juga adalah eritrositnya berbentuk seperti bulan sabit, sesuai dengan namanya. Oke, jadi ingat kalau intrinsic RBC sejauh ini kita udah bahas enzim banyak ya. Terus hemoglobinopati ada 2, ada thalassemia dan ada sickle cell anemia. Satu lagi terakhir, defect membran. Defect membran itu masalahnya adalah di cytoskeleton. Jadi si red blood cell itu kan sama seperti sel lainnya ya, dia juga punya cytoskeleton. Ada keadaan genetik yang membuat cytoskeletonnya itu nggak bisa stabil, makanya membran itu jadi rapuh. Makanya red blood cell itu jadinya gampang pecah. Jadi dia juga masuk kategori hemolytic anemia kayak gitu. Namanya itu adalah spherositosis herediter. Kondisi cytoskeletonnya tadi ya. Nah, kalian bisa periksa dengan osmotic fragility test. Kalau dari namanya semoga kebayang kenapa pakai osmotic fragility test ya kan, karena dia mau melihat sebenarnya seberapa rapuh atau enggaknya sih si membran dari red blood cell-nya itu. Oke, nanti kalau misalnya ada hembusan darahnya hasilnya adalah spherocyte sesuai dengan namanya. Ketidakstabilan itu membuat red blood cell-nya itu lebih spherical dibanding yang seharusnya. Biasanya dia agak lebih bulat gitu ya, walaupun nggak bulat sempurna juga, tapi yang ini lebih spherical, jadi namanya spherocyte. Semoga kebayang. Yang pertama karena inkompatibilitas ABO, yang kedua adalah inkompatibilitas resus. Untuk yang ABO kita harus ngerti dulu sebenarnya pembagian golongan darah itu kayak gimana sih, berdasarkan apa sih. Jadi di sel darah merah kita itu di permukaannya itu ada protein, kita namakan yang antigen ya kan. Kalau misalnya di permukaannya ada A antigen, yang ini ya, itu berarti golongan darahnya A. Kalau misalnya B antigen, golongan darahnya B. Kalau AB berarti punya dua-duanya ya kan, A punya, B antigen juga punya. Grup O kan grup zero ya sebenarnya, itu dia nggak punya apapun, nggak ada protein antigen A-nya maupun antigen B-nya, makanya namanya zero. Nah, kalau misalnya kita punya antigen A di permukaan sel darah merah kita, maka di plasma kita tuh akan ada antibody anti B. Kenapa nggak boleh sama? Kalau sama nanti mereka jadinya saling berikatan dong, makanya sel darah merahnya akan teraglutinasi. Kebayang ya? Jadi kalau misalnya kita punya A antigen, maka di plasma harusnya anti B. Kalau misalnya kita punya B antigen, di plasma kita anti A. Kalau kita punya dua-duanya, di plasma kita harusnya nggak ada antibodinya, karena ya menghindari kejadian hemolitik tadi ya kan. Sedangkan kalau yang di golongan darah O, karena dia nggak punya dua-duanya, maka anti A dan anti B-nya tersirkulasi di dalam plasma kayak gitu. Terus apa yang sebenarnya terjadi di inkompatibilitas ABO ini? Ini terjadi ketika skenario-nya adalah seorang perempuan yang dia golongan darahnya O gitu. Terus dia mengandung anaknya, si infantnya, si neonatusnya itu golongan darahnya selain O, misalnya golongan darahnya AB. Nah, coba lihat di darah ibunya itu ada apa? Di darah ibunya sebagai orang yang golongan darah O ada anti A dan anti B. Sedangkan di red blood cell anaknya itu ada dua-duanya. Ada antigen A dan antigen B. Maka si plasma ibunya ini akan menyerang
ke sel darah merah anaknya, jadinya akan teraglutinasi dan jadinya hemolitik anemia. Makanya salah satu penyebab dari jaundice pada newborn, jadi icterus neonatorum gitu ya, mungkin nanti belajarnya di pediatri, itu adalah inkompatibilitas ABO. Saat skenario-nya ibunya golongan darah O, anak pertama yang dikandungnya bukan golongan darah O, bisa golongan darah A, bisa golongan darah B, bisa golongan darah AB, akan terjadi reaksi dari antibodi ibunya yang ada di plasma ibunya, yang sekarang tersirkulasinya kan nanti lewat plasenta ya, dia akan menyerang red blood cell anaknya, makanya anaknya akan mengalami hemolitik anemia, makanya jadi jaundice, makanya jadi icterus. Itulah skenario-nya. Makanya di sini jadinya kalau inkompatibilitas ABO dia skenario-nya anak pertama. Oke, nah gimana dengan inkompatibilitas resus? Inkompatibilitas resus itu kayak gini, dia skenario-nya umumnya terjadinya di anak kedua. Kenapa kayak gitu? Karena skenario-nya ibunya adalah RH negatif, ya kan? Nah, RH negatif itu kan dia nggak punya antibody anti RH ya. RH negatif itu nggak ada anti RH. Oke. Nah, pas ibunya mengandung anak pertama, misalnya anak pertamanya positif, anak pertama yang dikandungnya ini itu akan membuat ibunya tersensitisasi. Yang dia awalnya nggak punya anti RH, dia tiba-tiba terpapar dengan RH positif, maka tubuhnya bikinlah anti RH itu. Begitu dia punya anak keduanya yang juga RH positif gitu ya, maka nanti anti RH ibunya yang sekarang udah jadinya ada karena tadi disensitisasi akan nyerang anaknya. Kebayang ya? Jadi anti RH antibodinya yang tadi tersensitisasi di pregnancy pertama itu nyerangnya setelah pregnancy kedua. Kayak gitu. Jadi kalau kita persimpel lagi, sebenarnya ini aku hapus ya. Ketika kalian mendengar tanda-tanda hemolitik anemia, yaitu anemia, jaundice, dan hepatosplenomegaly, pikirkan dulu pertama ini skenario newborn atau bukan. Kalau misalnya newborn atau neonatus, cari tahu apakah ini anak pertama atau anak kedua. Kalau anak pertama, itu pasti skenario-nya untuk ABO, incompatibility ABO. Kalau misalnya anak kedua, pasti inkompatibilitas resus. Sebenarnya segampang itu. Kalau misalnya bukan newborn, kalian cari dulu kumtesnya. Kumstes tadi buat apa? Kumstes positif itu di IHA, hemolitik anemia. Kalau positif, fix jawabannya IHA. Kalau negatif, kalian tinggal lihat hapusan darahnya. Kalau negatif, hapusan darahnya yang mana? Kalau ada Heinz bodies dan bite cells, bentuknya kayak gini ya. Nih, kayak ada bagian yang digigit kan? Nih, kayak ada yang ke bite gitu di ujungnya, kecaplok gitu. Itu berarti G6PD deficiency. Kalau misalnya target cell kita udah bahas beberapa kali ya, itu thalassemia, bentuknya kayak gini. Jadi di tengahnya itu ada kayak target gitu. Oke. Kalau misalnya dia sickle, bentuknya seperti sabit, gampang, sickle cell anemia. Kalau bentuknya spherocyte, lebih oval kayak gitu ya, itu berarti spherositosis herediter kayak gitu. Coba kalian pastiin lagi, samain yang ini sama yang ini, baca lagi ulang. Sebenarnya intinya cuma ini. Jadi ulang, hemolitik anemia, neonatus atau bukan, lihat kumstasnya. Kalau kumstas positif, IHA. Kalau kumstas nggak positif, lihat hapusan darah. Kalau bite cells, Heinz atau bite cells itu G6PD. Aku ingatnya karena Heinz ketchup gitu sih sama bite, kayak oke, makanan-makanan itu berkaitan dengan enzim, jadi G6PD deficiency, aku ingatnya gitu. Kalau target cell itu thalassemia. Kalau sickle cell seperti namanya sickle. Kalau spherocyte ya udah spherositosis kayak gitu. Semoga membantu ya. Apalagi yang kita butuhkan, mungkin kumstas ya, sedikit ya. Kumstas itu sebenarnya kalau kalian ngerti prinsipnya, kalian pasti ingat kok, ini adalah autoimun hemolitik anemia. Kenapa kayak gitu? Kumstas itu sebenarnya caranya gini. Pertama, kamu narik darah dari pasien. Nah, darahnya itu udah punya antibody gitu. Udah berikatan dengan antibody ya kan. Terus kamu tambahin Kumsreagen. Kumsreagen itu sebenarnya adalah anti-human antibody. Jadi antibody against antibody gitu. Kalau misalnya ada agglutination, berarti kan artinya ada reaksi dari berarti artinya ada antibody yang nempel di permukaan sel darah merah pasien kamu gitu ya. Gimana gambarnya? Jadi,
Oke, aku sudah tergambar ya. Tapi intinya gitu. Jadi artinya kalau misalnya Coombs reagennya bereaksi dengan darah pasien kamu, berarti darah pasien kamu itu udah nempel juga sama antibody yang dia punya. Makanya namanya AIHA kan, autoimmune hemolytic anemia. Jadi reaksinya adalah agglutinasi karena cocok gitu ya. Kalau misalnya itu yang direct, ada direct Coombs test, ada yang indirect. Kalau yang indirect itu agak lebih complicated lagi. Jadi kamu ngambil serum pasien kamu, terus kamu tambahin ke normal, ke orang normal, ke darahnya orang normal. Serum pasien kamu itu kan punya antibody kan, karena kamu mengidap AIHA gitu ya. Jadi nanti antibodinya akan nempel nih ke sel darah merahnya orang lain yang normal gitu. Jadi intinya kamu pengen ngebuktiin aja kalau di dalam serum kamu itu ada auto antibody gitu ya. Kalau misalnya udah, kamu ikuti langkah yang sama. Jadi kalau yang ini sumbernya dari darah kamu gitu ya, dari red blood cell kamu. Kalau yang ini sumbernya dari red blood cell orang lain gitu, orang lain yang sehat, tapi serumnya dari serum pasien kamu gitu. Kalau nanti reaksinya positif ya udah, berarti memang ada antibody yang nempel di sel darah kamu, yang artinya memang kamu punya autoimmune hemolytic anemia. Jadi sebenarnya Coombs test itu kalau misalnya dilihat dari prinsipnya nggak mungkin lupa, seharusnya itu adalah autoimmune hemolytic anemia. Tapi kalaupun kalian menolak untuk ingat atau kadang-kadang karena deg-degan lupa, ya nggak apa-apa, ingat aja. Yang penting AIHA itu adalah autoimmune hemolytic anemia, yang artinya dia pasti Coombs testnya positif, kayak gitu ya. Oke, good. Kita lanjut ke terapinya dikit aja. Kalau thalassemia itu terapinya asam folat, terus kita juga bisa transfusi karena kan darahnya pecah terus ya. Jadi untuk bantu sirkulasi oksigen kita harus transfusi. Terus bisa juga pakai iron chelating agent kayak yang tadi. Kalau misalnya darahnya pecah terus gitu ya, jadinya hemoglobinnya kan juga didaur ulang terus ya, makanya akan ada penumpukan Fi karena darahnya pecah, terus hemnya didaur ulang, terus jadinya Fi-nya numpuk gitu ya, karena terus-terusan gitu ya. Makanya bisa consider iron chelating agent. Kalau di teorinya pertama kali transfusinya di cut off point Hb kurang dari 7. Kalau misalnya untuk yang berikutnya itu kalau Hb-nya kurang dari 8 atau Hb-nya lebih dari 8 tapi butuh, misalnya pasiennya mengalami anoreksia, terus misalnya ada gangguan pertumbuhan, bisa pasien anak-anak soalnya kan, dengan target HB 12 kayak gitu. Jadi teorinya sih kayak gitu, tapi umumnya nggak pernah ditanyain sampai kayak gitu sih. Yang melakukan ini umumnya bukan dokter umum ya. Terus untuk efek samping transfusinya itu adalah hemosiderosis, jadi penumpukan Fi di organ. Kalau misalnya sudah ada gejala dari penumpukan tadi, jadi hemosiderosis ditambah gejalanya, misalnya gangguan pertumbuhan, kardiomiopati, sirosis hepar, itu namanya hemokromatosis. Jadi inilah kenapa kita butuh iron chelating agent kalau udah menumpuk Fi-nya, entah karena memang hemolitiknya banyak banget atau karena kita sering transfusi. Yang sebenarnya sama aja, karena kan kalau kita sering transfusi pada ujungnya juga bisa gitu ya, sel darah merahnya juga pecah gitu kan. Jadi Fi-nya tetap numpuk gitu. Iron chelating agent itu indikasinya ada beberapa. Ini kalau mau saran aku dibaca aja sih, nggak usah dihafalin. Tapi beberapa agennya itu kalau mau tahu namanya ini deferipron, depannya DV semua. Karena kalau dipikirin kan D itu kan penurunannya Fi sebenarnya. Jadi menurunkan jumlah iron sebenarnya gitu. Jadi ingetnya gitu aja. Kalau ada agen ini di pilihan ganda gitu di CBT, oh ya udah ini iron chelating agent. Nggak usah hafalin namanya. Ini ada beberapa sediaannya juga kalau pengen tahu. Oke. Sickle cell anemia ini terapinya agak ini kayaknya perlu deh. Nama obatnya hydroxyurea. Jadi caranya dia itu adalah meningkatkan jumlah HbF, hemoglobin F yang lebih paten gitu ya. Jadi HbF ini tidak akan berubah bentuknya, tidak akan rusak gitu ya secepat Hb yang lainnya. Jadi saat kita meningkatkan jumlah HbF-nya, harapannya sih hemolitiknya akan berkurang, dan itu nama obatnya hydroxyurea gitu ya. Mungkin ini yang satu-satunya penting mungkin di terapi sickle cell anemia. Semoga nggak jadi beban untuk topik ini.